Ya, shalom kekasih Tuhan. Bahagia sekali bisa menghadirkan Mana Sorga dari tempat yang spesial untuk Jemaat GBI Keluarga Imat Raja di Kota Bontang, serta Jemaat GBI Betania Ministry Betania Blessing yang ada di Jambi. Saya senang sekali bisa menghadirkan Anda supaya hidup kita senantiasa bertumbuh melalui Mana Sorga atau Pastor Message pada hari ini. Saya percaya dalam kehidupan kita pasti menghadapi banyak tantangan, benturan sana, benturan sini, masalah satu belum selesai, terkadang muncul masalah yang lain. Dan sepertinya saudara dan saya sepertinya ada dalam batas akhir kekuatan kita. Kita merasa nggak berdaya, kita merasa nggak mampu, kita merasa tidak sanggup. Tapi puji Tuhan kita punya Yesus yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Jangankan soal pertolongan, nyawanya saja sudah Dia berikan buat kita. Mujizatnya pasti Dia nyatakan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Itu semua ditujukan kepada setiap orang yang mengerti rahasianya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya bisa meraih kemustahilan menjadi mujizat. Jalan buntu bisa menjadi pertolongan Tuhan bagikan Anda melihat pintu. Itu semua bisa terjadi ketika Anda mengerti bagaimana datang kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri sudah memberikan jalan bagi setiap kita. Apa itu kekasih Tuhan? Alkitab berkata dalam Amsal 18 ayat yang ke-10. Dia berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Saya tertarik dengan kalimat itu. Itu sudah bicara sebuah clue yang Tuhan tunjukkan bagi setiap kita. Bagaimana kita bisa melihat persoalan yang begitu besar. Bagaikan Daud menghadapi Goliat ya. Kemudian masalah Anda yang seperti rumit, yang sepertinya nggak ada jalan keluar. Tuhan sudah kasih clue bagaimana caranya. Yaitu pergilah ke menara. Menara itu seperti saat ini saya sudah berada di tempat sebuah ketinggian. Anda melihat di bawah itu ada rumah yang begitu besar. Kalau saya di tempat yang tinggi, Bapak Ibu kekasih, saya bisa mengukur rumah yang besar itu dengan telapak tangan saya seperti ini. Lihat telapak tangan saya sepertinya lebih besar daripada rumah itu. Kalau saya ada di tempat yang tinggi. Karena sifat menara itu adalah yang pertama, tinggi. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kalau saudara hari ini sedang merasakan kehidupan yang rasanya nggak kuat menghadapi masalah saudara, naiklah ke menara itu. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memberikan kepada saudara kemampuan untuk bisa melihat masalah yang begitu besar menjadi begitu kecil. Nama Tuhan bicara tentang bagaimana saudara dan saya diberikan kuasa untuk memiliki sebuah daya percaya yang tinggi kepada Tuhan untuk Anda bisa melihat masalahmu yang begitu besar dengan mata Tuhan, masalah Anda kecil. Katakan kepada masalah Anda, memang kamu adalah masalah yang besar, tapi jangan lupa aku punya Tuhan yang maha besar, yang jauh melebihi kamu. Nah, itulah bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang masuk pada menara itu. Hiduplah dalam hadirat Tuhan. Hiduplah senantiasa mendekati dan lekat dengan Yesus. Supaya Anda selalu ada di dalam menara itu. Karena Anda adalah orang benar. Orang benar itu selalu pergi ke nama Tuhan. Orang benar itu selalu pergi datang mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Yesus. Yang kedua, sifat menara itu adalah seperti ini adalah kokoh, Bapak Ibu kasih. Ini kokoh sekali. Anda lihat sekali ini. Kokoh. Dan begitu dihantam badai, hujan, semalam hujan deras dari malam sampai subuh. Angin begitu kencang. Menara ini nggak akan pernah goyah. Saya ada di rooftop daripada menara ini. Itulah nama Tuhan, kekasih. Dari abad, sepanjang abad, dari zaman kekekalan sampai zaman kekekalan, nama Tuhan adalah nama yang kuat, kokoh, the stronghold yang luar biasa. Pengharapan kepada Dia tidak pernah mengecewakan. Anda boleh masalah yang dihantam dengan badai hidup segala macam. Kalau Anda masuk dalam menara ini, kekasih Tuhan, Anda akan melihat bagaimana perlindungan covering Tuhan yang luar biasa terjadi. Sebagai orang benar, harus hanya bisa mengandalkan kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pengalaman, Bapak Ibu. Karena nama Tuhan adalah menara yang kuat, itu sedang bicara kepada setiap kita. Di luar menara itu tidak ada yang kuat. Hanya ada nama Tuhan bagaikan menara yang kuat. Itu makanya datanglah kepada Tuhan senantiasa. Supaya Anda bisa melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Itu dinyatakan kekasih. Jangan mengandalkan pengalaman saudara. Kita mengalami masalah, pergumulan setelah berhasil lulus, Anda punya pengalaman. Anda punya penyakit, Anda bisa lepas penyakit itu. Anda punya kemustahilan, Anda bisa lepas kemustahilan itu. Pada waktu itu menjadi pengalaman. Tetapi itu tidak boleh kita andalkan. Itu hanya untuk mengenang bagaimana kebaikan Tuhan atas kehidupan setiap kita. Andalkan Tuhan, jangan andalkan pengalaman. Anda boleh punya skill yang hebat, pengetahuan, mungkin sifat kerja, skill, semua itu tidak boleh kita andalkan. Tetapi kita hanya bisa mengandalkan kepada Tuhan. Boleh kita pakai, tapi jangan diandalkan. Anda adalah orang benar, kita semua adalah orang benar. Harus ada dalam menara itu. Ingat Lukas pasal 5 ayat yang keempat yang berkata begini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga. Simon
Andreas dan Yohanes adalah nelayan-nelayan yang profesional. Mereka adalah nelayan yang handal, tahu seluk-beluk danau yang ada di Galilea. Bahkan dia tinggal di Kapernaum, sebuah kota yang dekat dengan Danau Galilea. Dia tahu persis di mana daerah yang banyak ikan, di mana alam Danau Galilea, dia tahu persis. Tapi hari itu dengan pengalamannya dia gagal. Tapi puji Tuhan, Tuhan datang kepada Petrus dan teman-temannya, dan Yesus memberikan firman dulu. Firman itu sudah mengajak kepada mereka untuk percaya kepada Tuhan. Ketika mereka diberkali dengan rohani, baru jasmaninya diurusi oleh Tuhan. Dibawanya mereka pada sebuah keadaan keajaiban. Pengalamanmu nggak punya arti apa-apa menghadapi semua kesulitan yang ada di dunia ini. Pengalaman Anda, skill Anda nggak akan pernah bisa mampu menghadapi persaingan bisnis yang ada di dunia ini. Tapi kalau kau punya Yesus sebagai menara yang kuat, yang selalu kau datang dan lekat kepadanya, engkau akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Tebarkanlah jalamu ke tempat yang dalam. Itu bicara tentang suatu yang sulit kayak apapun dalamnya masalah, saudara. Kalau bersama dengan Yesus, kau akan melihat mujizat yang terjadi. Itu makanya setiap hari bangun tidur, kembali malam mau tidur, jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan senantiasa, maka kau akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Dari puncak menara ini saya ingin sampaikan pada saudara bagaimana kehidupan yang indah berjalan bersama dengan Tuhan, menyaksikan pertolongan Tuhan yang ajaib. Doa saya menyertai Bapak Ibu saudara kekasih di Pontang dan di Jambi. Salam kemenangan, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.